Berjumpa kembali bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Light Generation HUHA dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Firman Tuhan kali ini saya ambil dari 1 Tawarik 21 ayat yang kedua. Saya ulangi 1 Tawarik 21 ayat yang kedua berkata, "Pergilah, hitunglah orang Israel dari Berseba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka." Saudaraku dikasihi Kristus, kali ini saya ingin berbicara tentang racun kesombongan. Nah, sesuatu yang disebut racun hampir selalu tidak tampak berbahaya dari luar. Itulah sebabnya mengapa racun menjadi alat pembunuh yang sangat efektif. Racun tikus misalnya, biasanya dibentuk seperti makanan yang aromanya pasti disukai oleh tikus. Dan karena hal itu, maka tikus akan dengan sangat mudah terbunuh. Kasus pembunuhan Munir dan Mirna, di mana mereka makan atau minum sesuatu yang sama sekali tidak menunjukkan hal yang berbahaya. Tetapi saat racun itu masuk ke dalam tubuh mereka, saat itu pula mereka mati. Nah, saudaraku, kesombongan juga bekerja seperti sebuah racun. Semua orang tahu bahwa sombong itu adalah sikap yang tidak baik. Bahkan Alkitab mengatakan sombong adalah dosa. Tak terkecuali seorang raja hebat seperti Daud pun jatuh ke dalam dosa kesombongan. Sekalipun Daud dikategorikan sebagai seorang yang sangat dekat dengan Allah. Ya, Daud jatuh dalam dosa kesombongan. Ketika ia mulai menghitung rakyat Israel, dia mulai melihat berapa banyak pasukan yang dia punya, mulai menghitung berapa orang hebat, berapa orang kuat. Itu menyebabkan Daud tanpa sadar menyombongkan dirinya. Dia mulai berpikir bahwa karena sayalah maka Israel sampai kepada situasi sekarang ini. Nah, saudaraku, ada banyak orang yang sudah jatuh ke dalam dosa kesombongan, tapi dia tidak menyadarinya. Mengapa? Karena seperti tadi saya sudah katakan bahwa kesombongan bekerja layaknya racun. Dia masuk menyusup tanpa kita sadari. Nah, kita dapat melihat ciri-ciri mereka yang sudah jatuh ke dalam kesombongan. Yang pertama, dia tidak mau mengakui kesalahan dan minta maaf apabila dia melakukan kesalahan. Kedua, tidak mau melakukan hal-hal yang dianggap orang remeh. Misalnya, nyuci piring, ngepel, atau hanya sekedar menyambut tamu misalnya. Itu dianggap sebagai remeh-temeh dan saya tidak layak untuk melakukan semua itu. Yang ketiga, selalu menuntut orang lain untuk meminta maaf. Dia biasanya berkata, "Kamu kan sudah salah, kamu harus minta maaf," dan lain sebagainya. Yang keempat, biasanya orang ini akan merasa tidak cocok dengan orang lain dengan berbagai-bagai alasan. Ya, dia akan berkata, "Aku gak cocok sama dia, aku gak nyambung sama dia." Padahal sesungguhnya dia merasa lebih hebat dari orang lain. Yang kelima, merasa tidak membutuhkan orang lain. Tipe orang ini adalah tipe orang yang sombong luar biasa karena dia menganggap dia mampu hidup sendirian. Dia mampu mengerjakan semua sendirian. Dia merasa tidak butuh orang lain. Yang keenam, orang ini biasanya suka memuji dirinya sendiri dan merendahkan orang lain. Kalau tidak ada aku, kamu tidak bisa seperti ini. Kalau tidak ada aku, tim kita tidak akan pernah bisa berhasil. Kalau tidak ada aku, pelayanan ini pasti akan gagal. Yang ketujuh, merasa diri paling penting. Nah, saudaraku, ini adalah tindakan-tindakan yang seringkali kita lakukan bahwa karena saya merasa bahwa diri saya paling penting dan paling dibutuhkan, maka ketika kita tidak mendapatkan semua itu, kita menjadi tersinggung, kita menjadi marah. Kok saya tidak tahu? Kok saya tidak diundang? Kok saya tidak dilibatkan? Dan lain sebagainya. Saudara-saudara dikasihi Kristus, hati-hati dengan ketujuh ciri ini. Bisa saja itu masuk menyusup dalam hidup kita dan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang sombong tanpa kita sadari. Oleh sebab itu mari kita belajar untuk mengintrospeksi diri kita dan selalu merendahkan diri kita, sadar bahwa keberadaan kita tidak bisa berdiri sendiri, kita butuh Tuhan, kita butuh orang lain, dan kita membutuhkan pertolongan-pertolongan dari mereka yang mungkin kita anggap tidak berguna, tidak penting, dan lain sebagainya. Intinya,
kita diminta untuk hidup dengan kerendahan hati. Sebab orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan pada waktunya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu kali ini. Biarlah menguatkan, meneguhkan kami, mengajar kami untuk senantiasa rendah hati. Apapun profesi kami, apapun posisi kami, ajar kami untuk selalu rendah hati, menghormati Tuhan, menghormati orang lain. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya program Sapa Jemaat kali ini dapat memberkati Anda dimanapun berada. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Seumur hidupku masuk dalam